Sobat Apa Kabar, ketemu lagi kita di Mabar. Itu ngobrolin apa aja, tentang apa aja di Apa Kabar. Dan kali ini kita udah bersama dengan juru bicara tim nasional Amin, Pak Indra Karismiaji. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Ya. Nah kali ini kita mau ngebahas terkait dengan suatu fenomena yang sangat viral ya. Itu ada yang nyebutnya dengan Anies Bubble kalau nggak salah. Nah itu bisa diceritain tuh Pak, seperti apa sih sebenarnya itu fenomena itu? Anies Bubble itu sebetulnya adalah efek dari live TikToknya Pak Anies. Jadi beberapa hari yang lalu untuk pertama kalinya Pak Anies melakukan live TikTok di TikTok ya. Itu perjalanan waktu di Jawa Timur dan ternyata 300 ribuan orang itu yang menyaksikan live TikToknya. Dan dari situ ternyata banyak yang mengapresiasi, kemudian muncullah di X di Twitter itu akun yang namanya Anies Bubble yang menggunakan konsep K-pop gitu ya, dan ternyata memang menarik buat K-popers gitu. Jadi ini suatu hal yang kami di Timnas sendiri terus terang tidak memprediksi, tidak menginisiasi, jadi betul-betul organik. Dan kami pun juga tidak mau ikut-ikutan masuk ke dalam diskusi adik-adik kita ini ya, ini kan rata-rata Gen Z ya. Karena terus terang saya sendiri nggak ngerti bahasanya gitu, tapi membaca komen-komen mereka itu ada kebanggaan buat kami yang tua ini. Pertama ternyata mereka peduli ya dengan kondisi negara kita, dengan ternyata bagaimana bicara untuk mencari pemimpin yang baik, pemimpin yang tepat. Yang tadinya kan kita berpikir anak-anak Gen Z ini nggak peduli dengan, tapi ternyata melihat itu mereka sangat peduli, komen-komentarnya cerdas-cerdas kan gitu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih karena ternyata misi kami untuk memang menjadi pemimpin untuk semua, membawa aspirasi seluruh anak bangsa, jadi mau yang Gen Z, mau yang milenial, mau yang Gen X, mau yang Gen Y, baby boomers, itu semua kita akomodir dan ini syukur alhamdulillah anak-anak Gen Z sangat mengapresiasi dan bahkan dinobatkan menjadi abah nasional kan gitu. Jadi figurnya Pak Anies Baswedan ini memang seperti ayah untuk kita semua. Jadi bapak bangsa kan gitu. Itu yang kami lihat, satu bangga, yang kedua juga apa ya, ada jadi melo melihat ternyata penerimaannya anak-anak kita demikian. Artinya memang nggak ada yang menyangka juga ya bahwa pendekatan yang sangat terkesan sangat personal ya buat masing-masing orang itu ternyata lebih menyentuh ya. Dan kalau bisa nge-highlight tadi kata Pak Indra tadi terkait bahwa Gen Z ini ternyata memang sangat peduli, sebuah hal yang mungkin kita tidak bisa menangkap itu ya. Karena kita ngerasa Gen Z biasa gitu ya, hura-hura segala macam. Ternyata tidak seperti itu. Nah, lalu dengan fenomena Anies Bubble ini sendiri kita pingin tahu nih Pak, itu sebenarnya inisiatifnya tuh datangnya dari mana ini? Karena ini karena seperti saya sampaikan organik ya. Jadi kita pun tidak tahu siapa di belakang Anies Bubble ini, dan terus terang kalau kita baca postingannya itu ada yang pakai bahasa Korea, itu ada yang istilah-istilah yang kita burung hantu ya. Nggak familiar kan gitu. Jadi memang punya bahasa yang berbeda, punya jokes yang berbeda. Jadi memang mereka komunitas tersendiri. Jadi kami pun di Timnas Amin ini nggak mau masuk ke dalam situ, mau mengintervensi, mau ini nggak, biarkan hidup saja, organik saja. Jadi betul-betul ya kalau bahasa kami ya ini bagian dari bantuan langit kan gitu. Yang sesuatu yang tidak kita prediksi ternyata mendapat dukungan yang luar biasa, dan itu sangat kami apresiasi dan kami terima kasih sekali. Jadi
satu hal yang akhirnya kami sangat gembira itu ternyata generasi muda Indonesia itu lebih suka fakta daripada gimmick. Oke. Itu yang bisa kita lihat. Ternyata mereka lebih menerima yang apa adanya, lebih suka sesuatu yang dialogis, sesuatu yang punya hubungan seperti keluarga, ayah dan anak. Jadi bisa berdiskusi secara terbuka dibanding yang gimmick, yang joget-joget, yang dengan hal-hal yang sebetulnya tidak dialogis kan begitu, yang satu arah. Itu yang buat kami sangat menggembirakan untuk masa depan bangsa ini. Nah ini kalau misalnya boleh ditarik agak lebih luas tuh kan Pak, maksudnya anak-anak muda yang tadi peduli ini sebenarnya ini masuk dalam radar timnas nggak sih sebenarnya, bahwa mereka tuh sebenarnya yang menjadi bagian yang harus kita rangkul gitu? Kalau dari data KPU kan jelas ya, Gen Z dan milenial itu lebih dari 50%. 50% ya, Bahkan ada yang mengatakan sampai 56%. Jadi saya yakin semua paslon, semua kubu itu berupaya untuk menarik perhatian dari Gen Z dan milenial ini yang jumlahnya sangat besar. Tapi kan belum ada yang punya formula terbaik kan gitu. Dan beruntung ternyata kami menemukan dengan cara yang mungkin nggak terlalu sophisticated, nggak terlalu ribet kan begitu, hanya dengan live. Nggak perlu dana besar ya? Bahkan tidak ada dana sama sekali kan gitu. Kita betul-betul live TikTok tuh kan cuman modalnya cuman HP sama kuota. Dan cuman ngobrol aja, dan yang live itu bisa tanya apa aja kan begitu. Yep. Dan semuanya itu natural, nggak ada yang dibuat-buat ya. Jadi kita lihat di hari pertama Pak Anies itu nggak ngerti cara matiin live TikTok, itu beneran emang nggak ngerti caranya. Sampai nanya ya kalau nggak salah ya, nanya iya, ke orang ada yang bisa bantuin. Gimana cara kan? Karena nggak ngerti. Tim yang di belakang jadi malah ketawa gitu loh. Jadi bukan yang bantuin kan gitu, malah ikut ngeliat itu satu hal yang lucu dan natural. Yang hari kedua ada yang nanya kacamatanya etalase berapa? Ya. Itu di googling beneran loh sama Pak Anies gitu. Dia nggak tahu ya etalase, padahal tuh bagian dari TikTok Shop ya kalau nggak salah. Nah kan itu bagian dari kalau orang belanja di TikTok Shop kan seperti itu. Itu ketahuan memang Pak Anies nggak pernah belanja di TikTok, nggak pernah tahu. Tapi kan tidak ada upaya untuk menunjukkan jaga image, menjadi orang yang selalu paling pintar, enggak. Nanya beneran, ini maksudnya apa sih? Googling, kok di googling nggak ada ya? Di Google nggak ada ya? Baru setelah sehari berikutnya baru tahu kan begitu. Maksudnya itu kan. Jadi cuman ngerjain doang. Tapi juga beliau nggak marah, beliau nggak ini, justru malah ketawa terus kan gitu loh. Jadi justru keakraban itu yang sepertinya sudah sekian lama hilang di bangsa ini. Jadi padahal itu di ruang virtual ya sebenarnya ya. Nah, kan ternyata era sekarang itu kita nggak harus bertatap muka, tapi bertatap maya itu yang namanya dialog tetap bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Dan yang hari kedua itu 420.000. Iya, dan jadi, saya ingat juga itu ada yang nanya, boleh nggak Pak kita manggil Pak Anies dengan sebutan Abah? Abah. Nah itu kan gimana itu? Kalau saya pribadi tidak heran. Karena kebetulan saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri tanggal 24 Desember 2023 yang lalu, malam Natal. Pas malam Natal, saya ajak Pak Anies itu untuk mengunjungi sebuah panti asuhan Katolik dikelola oleh biarawati Katolik di daerah Semarang. Oh. Jadi kalau buat kami, tapi itu nggak ke cover media ya Pak waktu itu ya? Ada sih, ada beberapa media, tapi memang kita kan nggak kampanye, tapi gini loh, buat kami umat Nasrani, acara Natal itu adalah acara keluarga, ya kan, karena kan kita bicara lahiran Nabi Isa, kan itu berarti kan keluarga kan, ada bayi, ada bapak, ada ibu kan ceritanya. Jadi biasa kami merayakan bersama keluarga, kita ngasih kado Natal, itu kan bagian dari acara keluarga ya. Nah di panti asuhan ini kan mereka yang nggak bisa merayakan dengan keluarganya, nggak ada ya, nggak ada keluarga kan gitu. Nah disitulah
kenapa saya ajak Pak Anies datang untuk merayakan Natal bersama dengan anak panti asuhan. Dan di tempat itu terjadi keakraban yang luar biasa, padahal ini pertama kali mereka bertemu. Kalau untuk Pak Anies itu juga pertama kali. Pertama kali bertemu dengan anak-anak. Natal di panti asuhan. Natal di panti asuhan sepertinya juga baru pertama kali. Oke. Gitu. Ke beberapa panti asuhan yang dikelola oleh saudara-saudara yang Muslim sering. Tapi yang Katolik, yang Kristen dalam acara Natal itu seumur hidup baru kali itu. Dan berjalan nyaman saja. Dan menarik di tengah-tengah acara itu terjadi setelah Bu Ferry, Bu Anies itu membacakan dongeng buat anak-anak sebagai bagian dari kado Natalnya. Nah kemudian anak-anak itu memanggil Bu Ferry sebagai bunda. Dan kemudian mereka minta izin, Pak Anies boleh nggak kami memanggil Bapak ayah? Bayangin loh, itu baru dalam hitungan beberapa jam saja bertemu, hanya makan malam bersama, tapi terjadi keakraban. Jadi auranya Anies Baswedan itu memang ayah untuk kita semua. Jadi nggak heran buat saya kalau beliau terus dipanggil Abah Nasional. Karena memang beliau menjadi seorang yang ayah yang sangat baik, ayah yang sangat bijak, ayah yang sangat cerdas gitu. Tapi nggak pernah menggurui, nggak pernah. Jadi betul-betul akrab lah. Idaman lah kan gitu Iya, loh. iya. Jadi ayah idaman kan gitu. Jadi itu yang kelihatannya juga ditangkap oleh adik-adik Gen Z, bahkan yang Alpha ini kan juga melihatnya seperti itu. Jadi buat saya nggak kaget, tapi ya bersyukur kalau ternyata bisa ditangkap dengan audiens yang lebih luas lagi. Ini sama sekali bukan apa ya, maksudnya bukan sebuah rekayasa ya berarti Pak ya? Sama sekali semua proses yang dilalui oleh Timnas Amin itu nggak ada yang rekayasa. Karena kami juga nggak punya anggaran untuk merekayasa apapun. Jadi semuanya harus organik, semua harus apa adanya, termasuk desak Anies itu kan dibebaskan mau bertanya apa Apapun. saja, mau menghujat, mau apa bebas. Nggak ada restriksi apapun. Menarik banget sih ini. Nah kalau selanjutnya ini kan kita waktu pemilihan kan nggak lama lagi ya. Paling cuma sekitar berapa minggu lagi gitu. Nah kalau dari tim nasional sendiri ini apa yang akan dilakukan gitu Pak untuk bisa memperluas lagi reach yang ada sekarang ini gitu? Intinya ya kami berupaya seoptimal mungkin dengan segala keterbatasan kami untuk memperkenalkan sosok Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang faktanya, yang nyatanya seperti apa. Dan pengalaman kami, kalau mereka sudah kenal sosok Anies Baswedan, sosok Muhaimin Iskandar, jatuh cinta. Jadi kita nggak perlu gimmick, kita nggak perlu pencitraan, kita justru yang apa adanya dengan kapasitas, kualitas. Beliau ini memang harus diakui justru bangsa ini yang rugi kalau beliau ini tidak menjadi pemimpin kita bersama. Kita sangat yakin bangsa ini akan dibawa ke sebuah kemakmuran bersama di mana akan terjadi keadilan untuk semua. Jadi tidak hanya kelompok tertentu, mau generasi Alpha merasakan keadilan, mau generasi Z merasakan keadilan, generasi X merasakan keadilan, generasi Y, baby boomers semuanya akan merasakan keadilan. Itu memang tujuan dari yang kami perjuangkan ini dan semua suara, semua aspirasi akan kita tampung. Yep. Nah kalau sekarang itu kan banyak termasuk juga apa yang udah dilakukan sama Pak Anies gitu dan Pak Muhaimin. Sebenarnya yang dibutuhkan dalam waktu yang sangat singkat ini sebenarnya apakah pengenalan tokoh secara pribadi atau sebenarnya program? Karena kayaknya program ini kayaknya agak sedikit tertutup, itu gimana? Menariknya semua program yang ditawarkan di kubu Amin ini
ada contohnya. Jadi bukan lagi sebuah janji, based on tapi sebuah eskalasi kan gitu. Contoh ini yang hari ini ditawarkan di Sumatera Barat, misalnya membangun stadion internasional level FIFA. Contohnya udah ada JIS, ya kan? Jadi sudah ada. Mau bikin transportasi yang terstruktur, yang terkoneksi, Jaklingko sudah ada. Jadi semua program yang dibuat oleh kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, kubu Amin itu bagusnya itu semua ada contohnya. Jadi bukan cuman sekedar janji, tapi bicara eskalasi dari titik DKI Jakarta akan diperluas menjadi nasional. Oke ya, itu menarik sih Pak. Itu kekuatan yang sangat besar sih. Nah mungkin Tapi kita kan juga ada kendala-kendala di mana banyak sekali fitnah, hoax, berita bohong tentang prestasi yang kita lakukan, dan itu justru malah tugas kami untuk memastikan tanggal 14 Februari nanti rakyat itu memilih berdasarkan faktanya, bukan berdasarkan katanya. Itu tugas kami di Timnas Amin. Oke, Pak, ini ada karena kita berasal dari lokal, khususnya Banjarmasin gitu, Pak. Dan di beberapa kesempatan juga Pak Anies juga sempat menyinggung kan tentang Kalimantan Selatan, misalnya terkait dengan pengerjaan proyek kereta api di sana yang sebenarnya itu udah didengung-dengungkan jauh sebelum itu. Nah, kalau untuk Kalsel sendiri nih, Pak. Secara khusus bicara tentang Kalsel itu yang memang akan kita perbaiki adalah gedung-gedung sekolah. Itu karena banyak sekali gedung sekolah yang rusak di Kalsel. Bahkan saya melihat dengan mata kepala sendiri, nggak ada listriknya, ya kan? Kualitas bangunannya sangat memprihatinkan. Padahal dekat dengan lokasi pertambangan yang artinya buminya itu diambil kekayaannya, tetapi manusianya nggak dicerdaskan kan gitu. Itu kan tidak adil di sana. Jadi itu yang akan kita perbaiki. Kemudian tentunya nanti akan berhubungan dengan lapangan pekerjaan, ya kan. Jadi kita bahkan membangun Banjarmasin sebagai kota internasional di sana. Jadi orang nyari kerja nggak harus ke Jawa lagi, ya kan. Di Banjarmasin itu bisa menjadi pusat ekonomi di sana dan akan terhubung dengan kota-kota besar lainnya, dengan Pontianak, dengan Balikpapan, dengan tadi jalur kereta api yang menjadi standar untuk internasional juga kan, menghubungkan daerah-daerah yang cukup jauh itu cost-nya juga lebih murah dibandingkan hanya membangun satu titik. Itu yang kita berikan pilihan kan buat rakyat ini, mau bangun satu titik di mana rakyat Kalsel nggak akan merasakan, atau kita bangun salah satunya Kalsel berhubungan dengan tempat-tempat lain jadi semuanya merasakan. Itu kan bagian dari keadilan tadi ya. Oke, menarik Pak. Mungkin agak sedikit melompat ini Pak, sedikit aja. Kemarin itu kan dengan adanya kasusnya Pak Indra sendiri itu sebenarnya ada tendensi untuk melemahkan capres nomor 1 ini nggak sih Pak sebenarnya? Ya kalau kita bicara dari awal Pak Anies sendiri juga mengatakan kan, perjuangan kita itu bagaikan sebuah pendakian. Jadi sesuatu yang sangat berat. Tapi kalau kita berhasil sampai puncak, kita akan melihat bagaimana matahari terbit dengan indahnya. Jadi itulah bagian dari perjuangan kami. Apapun akan kami hadapi, tapi kami yakin yang kami perjuangkan ini adalah benar, yang kami perjuangkan ini adalah demi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Oke, artinya jauh sebelum ini sebenarnya pembacaan itu sudah dilakukan ya Pak ya, bahwa mungkin akan ada hal-hal seperti ini. Ya kita aja bersyukur, kan banyak orang menyaksikan. Nah ini nih. Amin itu bisa daftar ke KPU, tapi kan akhirnya bisa juga, ya kan? Sampai hari ini kita masih bisa berkampanye,
kita masih bisa keliling Indonesia dengan kita lihat nggak ada baliho, nggak ada spanduk, tapi kita masih bisa melakukan itu. Bahkan tadi kan di diskusi pertama tiba-tiba anak-anak Gen Z ini K-popers tiba-tiba jadi mendukung seorang Anies Baswedan. Peduli itu lah. kan itu kan satu hal yang betul-betul Di luar dugaan. di luar dugaan kita, tapi itu mungkin bagian dari ikhtiar kita yang memang kita berupaya seoptimal mungkin apapun yang kita bisa lakukan kita lakukan, dan kita sangat yakin kalau kita berupaya pasti kita akan diberikan jalan. Oke, keren banget. Terakhir banget closing statement untuk jangan salah untuk 2024 pemilu. Ya, buat para teman-teman yang akan memberikan hak pilihnya tanggal 14 Februari, tolong pikirkan betul-betul karena apapun yang akan Anda lakukan, yang Anda pilih itu akan menentukan masa depan kita bersama. Jadi betul pilihlah mereka, karena yang dipilih kan bukan hanya presiden ya, ada juga anggota DPD, anggota DPR RI, DPRD. Pilihlah yang memang punya rekam jejak yang baik. Jadi pilihlah mereka yang memang menurut Anda menjadi yang terbaik untuk bangsa ini berdasarkan faktanya, bukan katanya. Jadi pelajari betul-betul. Jadi saya mengutip kata Nelson Mandela mengatakan, pilihanmu harus merepresentasikan harapanmu, bukan ketakutanmu. Oke, itu dia tadi diskusi singkat kita dengan Pak Indra Karismiaji, Jubir Timnas Amin. Semoga diskusi ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di diskusi di mabar-mabar selanjutnya.